Waalaikumsalam. Bang Zainal, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Pak Mustafa, Selamat malam. malam ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya, senior-senior saya tentang bau-bau masa depan. Karena memang hari ini bau-bau masuk dalam kancah pemilihan wali kota. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan bahwa Bang Zainal ini adalah Dewan Pakar di kami Kota Bau-Bau. Sementara Bung Mustafa adalah insan pers yang sudah lama berkecimpung di dunia pers sejak berapa puluh tahun yang lalu. Jadi Bang Zainal, Bang Mustafa, dalam waktu dekat tahun ini kita akan masuk dalam event pilkada. Saya melihat ada 11 figur calon wali kota yang akan bertarung, yang kita tidak tahu ke depan mereka dapat pintu atau tidak. Tapi yang jelas hingga saat ini kita juga belum mendengar seperti apa mereka melihat Kota Bau-Bau. Barangkali malam ini kita bisa bincang-bincang tentang Bau-Bau seperti apa ke depan dengan kondisi Bau-Bau yang hari ini ya. Karena kan ada 2 tahun Bau-Bau ini dipimpin oleh PJ. Otomatis kebijakannya tidak sesempurna wali kota yang definitif. Maka dari itu barangkali sebelum masuk pada persoalan-persoalan visi misi dari masing-masing kandidat yang mendapatkan pintu, barangkali lebih bagus ya kalau kita sebagai masyarakat yang berdomisili di Kota Bau-Bau bisa memberikan gambaran-gambaran seperti apa sih Bau-Bau di mata kita ya. Barangkali saya awali dengan Bung Inal. Kira-kira seperti apa ini Bau-Bau? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pencinta dari podcast Inspirator. Saya kira kalau kita milih pemimpin itu kita harus mulai dari analisa kebutuhan dulu. Pemimpin seperti apa yang kita butuhkan ke depan, itulah kriteria untuk memilih. Ini kita bicara kerangka idealnya. Kompetensi seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin daerah kita, untuk menjawab tantangan itu. Nah, saya mau lihat dari sisi ekonomi. Bau-Bau ini karakternya itu adalah daerah perdagangan dan jasa. Dari semua visi misi wali kota sejak sejak dia jadi kota definitif ya. Visi misi terbaik itu adalah visi misinya Amirul Ibrahim. Menjadikan pintu gerbang ekonomi dan pariwisata ini Kota Bau-Bau. Kita tahu seluruh dunia hari ini itu mengandalkan pertumbuhan ekonominya pada perdagangan dan jasa. Semua negara. Terakhir malah sekarang ini kan jasa terutama pariwisata itu sangat aneh ya. Hampir semua negara lah. Nah, jadi memang ini yang menentukan figur seperti apa. Orang yang memimpin kota itu memang harus orang apa ya, yang punya visi itulah. Bagaimana mengembangkan ini, mengembangkan daerah kita sebagai daerah perdagangan jasa. Itu satu. Yang kedua, karakter daerah kita ini adalah kesultanan. Budaya kita luar biasa. Kalau kita baca sejarah, kita bicara tentang martabat 7 dan sebagainya, itu karya agung yang luar biasa. Lebih duluan daripada Montesquieu itu. Bagi saya itu luar biasa. Orang tua-tua kita itu memang cerdas-cerdas ya. Cerdas luar biasa. Harus akal. Saya jarang muji orang cerdas. Jadi orang yang sebaiknya memimpin, karena gini, kita ini tidak dipisahkan antara wali kota dengan kepala daerah. Wali kota sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah. Jadi di samping dia memimpin pemerintahan, dia juga simbol budaya. Jadi sebaiknya orang yang memimpin daerah kita ini orang yang paham. Tidak hanya paham tapi sejarah dan sekaligus kultur, dia menghayati kultur itu. Jadi wawasan budayanya harus bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya
dia harus juga paling tidak punya pengalaman mengelola pemerintahan. Kenapa? Daerah kita ini daerah kecil. Di daerah seperti Bau-Bau ini, hanya satu elit strategis yang paling strategis. Apa itu? Birokrasi. Beda kita bicara Jakarta. Di Jakarta itu banyak elit strategis. Meskipun pemerintah itu satu juga merupakan elit strategis, tapi banyak elit strategis lain. Ada LSM, di bidang hukum ada ICW misalnya, ada WALKI dan sebagainya. Di daerah kecil seperti kita ini, yang menentukan maju mundurnya daerah ini adalah birokrasi. Jadi kalau orang tidak punya pengalaman birokrasi juga agak sulit, itu butuh penyesuaian lama. Bisa jadi 2,5 tahun itu dia hanya penyesuaian, 2,5 tahun berikutnya siap-siap lagi untuk pemilihan berikut kedua, apa dibikin. Inilah 3 kriteria yang harus kita gunakan untuk melihat siapa kira-kira calon wali kota kita yang pantas memimpin daerah ini. Sesuai kebutuhan daerah. Iya. Pemimpin itu harus berangkat dari kebutuhan, orang yang mampu menjawab kebutuhan kita. Bung Karno dulu dipilih karena kebutuhan. Dia adalah pemersatu. Kita butuh. Kalau dia lahir zaman Pak Harto mungkin dia tidak terpilih karena kebutuhannya sudah beda. Yang dibutuhkan di zaman Soeharto apa? Yang dibutuhkan adalah administrator karena kita membangun. Jadi masing-masing orang ada zamannya gitu. Saya kira itu sementara Pak Tony. Kalau Pak Ustaz gimana? Ya, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk bisa hadir di podcast ini. Saya melihat dari sisi yang lain. Kalau tadi abang saya ini Pak Zainal sudah mengungkapkan dari sisi figur atau individu atau orang siapa yang akan memimpin. Tapi saya melihat dari sisi lain untuk pemimpin di Kota Bau-Bau ini. Saya melihat dalam sisi pembangunan. Ya. Kita tahu bahwa pembangunan itu dalam arti teoritis dikatakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang terjadi terus-menerus menuju hari esok yang lebih baik. Kita sekarang sudah melihat pembangunan sebelum Pak Amirul dan setelah Pak Amirul. Banyak hal yang telah dilakukan, baik mulai dari Pak Umar Abibu, barangkali hanya mungkin dalam konteks pelaksanaan birokrasi atau administrasi, kemudian berlanjut Kota Bau-Bau ini melayang begitu jauh sehingga banyak orang-orang yang kenal lah Kota Bau-Bau ini dengan berbagai konsepnya Pak Amirul dan Pak Ibrahim Marcella. Nah kemudian setelah itu lagi ada pembangunan yang terus-menerus berlangsung hingga hari ini. Namun yang saya sayangkan kalau saya melihat bahwa kalau kita melihat lagi konsep pembangunan yang telah ada, kita kembali ke sejarah. Sebenarnya kita jauh tertinggal dengan apa yang telah dibangun dalam masa-masa kerajaan dan kesultanan. Kenapa? Ya, indikator kita bisa lihat. Zaman dulu orang bisa membangun benteng. Bisa membangun sistem demokrasi yang katanya tertua di dunia. Bisa membangun konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Yaitu ada yang dikenal Barat Tapatapalena, ada dikenal Matana Surumba. Itu sistem-sistem pertahanan sebelum sampai kepada sistem pertahanan pribadi Sultan. Yang berikutnya lagi, kita ini belum melaksanakan apa yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita. Ini dalam konsep pembangunan. Sebagai contoh, bahwa pembangunan itu juga bahwa tidak boleh melepaskan diri dari konsep budaya, konsep sosial, konsep ekonomi, konsep politik, konsep hukum, konsep agama suatu daerah. Ya, saya ambil satu contoh dalam konsep kerjasama bilateral jauh sebelum Indonesia bahkan mungkin juga dunia mengenal konsep kerjasama antar regional, nasional dan internasional. Di Buton ini sudah ada konsep kerjasama yang telah diceritakan oleh para leluhur kepada anak cucunya. Apa itu konsep? Di Buton ini orang sudah mengenal bahwa suatu saat di Buton ini akan hadir
12 negara atau 12 bendera. Jadi ketika orang-orang luar datang ke Buton atau kota Bau-Bau atau Kepulauan Buton atau ex-Kesultanan Buton, bagi orang-orang yang sudah mendengar konsep itu tentang kerjasama bilateral bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengagetkan. Saya pernah berjalan dengan seorang spiritual asal Taiwan dan guru besarnya ada di Amerika Serikat. Kami keliling di kota Bau-Bau ini. Terus saya katakan sama beliau bahwa kalau kami orang Buton menurut cerita dan menurut fakta, kami itu kalau mohon maaf kalau orang Cina datang ke Indonesia ke daerah kami tidak melarang. Bahkan bukan hanya satu negara yang akan datang, 12 negara, 12 bendera yang akan datang. Jadi kesimpulan untuk hubungan bilateral, hubungan kerjasama itu para leluhur sudah menjalin hubungan itu. Oleh sebab itu, para calon-calon wali kota mungkin ke depan, barangkali ini perlu dibuka kembali. Kita tidak bisa lagi memakai konsep, mohon maaf, konsep yang seperti ada sekarang ini. Tapi kita harus kembali melihat sejarah kita bahwa dari dulu kita sudah go internasional. Bahkan kita juga siap menerima negara-negara yang akan siap datang ke sini. Jadi bukan sebuah yang akan menjadi penghalang. Yang berikut lagi tentang pembangunan, saya melihat bahwa pembangunan kita di kota Bau-Bau juga sudah cukup lumayan maju ya. Kalau kita lihat dengan kasat mata, dulu belum ada pusat perekonomian seperti Lipo, kemudian juga ada rumah sakit yang level internasional. Oleh sebab itu barangkali saya hanya menitip barangkali kalau untuk calon ke depan, ini harus membawa kota Bau-Bau ke era yang lebih baik lagi dengan berdasarkan konsep-konsep pembangunan yang pernah diadakan oleh leluhur-leluhur kita. Saya kira untuk sementara demikian dulu, nanti kita lanjut lagi konsep apa yang kita akan tawarkan lagi. Saya kira begitu, Bang. Jadi, saya sudah mulai melangkah lebih agak anu nih. Kota Bau-Bau hari ini penuh dengan kesemrautan, kalau saya melihat. Kesemrautan dalam penataan kota, kesemrautan dalam persoalan pengelolaan ekonomi, kesemrautan dalam persoalan investasi. Bau-Bau sebagai kota jasa ya, yang seperti dibahasakan Bang Indra tadi memang adalah sebuah konsep yang harus, dan itu prinsip mungkin ya, karena memang daerah kita ada daerah lintas antara Indonesia Timur dan Barat. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar ini? Karena inflasi tinggi ada tantangan bagi wali kota ke depan. Nah, menurut Bang Indra seperti apa ini yang menjadi persoalan paling urgent untuk merubah wajah kota Bau-Bau ke depan? Ya, kalau kita bicara pada aspek ekonomi, kalau tadi bicara inflasi kan berarti rantai supply itu ada yang terganggu, kan itu intinya. Itu bagi saya agak aneh sih. Kenapa aneh? Karena Bau-Bau ini adalah titik simpul pelayaran nasional yang menghubungkan antara barat, kawasan barat dan timur Indonesia. Nah, saya kira memang harus dicari persoalannya di mana. Ya, yang kedua, saya kira memang kalau wali kota hanya bicara APBD saja, ya itu memang repot. Artinya dia tidak punya visi. Tinggalkan aja itu. Kita ini di daerah Bau-Bau ini sebenarnya duit banyak. Tinggal bagaimana kita buat konsep yang tepat supaya uang-uang itu tinggal dan berputar di daerah ini. Itu tantangan wali kota kita ke depan. Saya menduga dari hasil bincang-bincang saya dengan beberapa direktur bank di sini, tabungan masyarakat di sini 1 tahun kira-kira ada bisa 1,5 sampai 2 triliun yang capital outflow. Nah, itu bisa dibuat konsep supaya dia bertahan tinggal di sini.
Nah, bagaimana caranya? Saya kebetulan pernah menjadi steering committee di Makassar ketika bagaimana membreakdown visinya Pak Palaguna waktu itu, periode kedua itu, petik olah jual. Dan itu petani-petani di sana kaya. Karena kita memanfaatkan uang-uang itu daripada dibawa ke Surabaya, ke Jakarta, dipakai orang sana. Kemudian dia datang ke Makassar investasi, dia buat pabrik, kita jadi anak buah, padahal itu uang kita sebenarnya. Nah, itu juga terjadi bau-bau. Saya perkirakan sekitar 1,5 sampai 2 triliun. Sepertiga saja kita tahan di sini, itu sudah luar biasa. Menyala ini bau-bau itu. Nah, konsepnya itu pertama ya harus bikin banyak BUMD. Saya yakin kalau 3, 4 sampai 5 BUMD, kalau Pemda Kota ini bikin, itu bisa sampai 300 miliar per tahun minimal itu TAD. Gitu. Dari situ saja ya. Itu udah cukup itu untuk memutar roda ekonomi. Kemudian bisa juga dengan coba kalau kita lihat struktur kita punya PDRB. Itu ternyata sumbangan terbesar itu masih dari sektor pertanian dan jasa. Sekarang ini? Iya, saya nggak tahu ya tapi di zaman saya seperti itu. Saya kira belum akan terlalu berubah jauh itu. Padahal ini kan pertumbuhan ekonomi di sektor ini sangat minim sebenarnya, hanya karena jumlahnya sangat besar. Dia besar. Besar, sehingga kontribusinya di PDRB itu besar juga. Sementara kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di perdagangan dan jasa itu sangat tinggi, sehingga terjadi kesenjangan antara sektor pertanian dengan perdagangan dan jasa. Ini membawa konsekuensi terjadi kesenjangan antara daerah pedalaman, kawasan Busola misalnya, dengan daerah perkotaan yang jadi pusat pertumbuhan. Nah, mereka ini harus dibantu. Petani itu nggak bisa dibiarkan begitu. Saya kira memang perlu ada kalau di Makassar dulu itu di Sulawesi Selatan kita buat yang namanya ada modal bergulir dari pemerintah, dan itu tidak perlu pakai dana APBD. Bagaimana uang-uang yang ada itu tabungan itu ditahan. Caranya pemerintah membuat pendampingan kepada mereka. Memang pengamatan saya di sana itu kalau rata-rata 10% ya. Kalau ada pendampingan 10% gagal. Tapi itu kan ya sisanya ditutuplah oleh APBD. Tetapi kan ini akan 90% ini kan akan juga bayar retribusi, bayar pajak, sehingga sebenarnya dia bisa menutupi. Nah, kemiskinan ekstrim di bawah-bawah itu justru ada di sektor ini. Pertanian tradisional. Include di dalamnya kalau kita bicara pertanian tradisional itu adalah kelautan perikanan tradisional juga. Padahal disitulah masyarakat kita ini yang paling besar dia punya warga yang di. Makanya dulu itu saya selalu kritik itu Pak Marjo, bapaknya Sila Ari ini, Pak Marjo, karena dia satu dinas yang sangat besar, dia punya wilayah masyarakat yang diurus karena pertanian, kelautan, perhutanan, kabung semua. Tapi APBD-nya kecil sekali itu anggarannya di APBD. Makanya saya selalu coret itu, saya minta. Jadi mereka selalu itu, Pak Marjo dulu itu selalu telepon. Pak Zainal, saya sudah siap ini konsep, saya bawa staf ke rumah, kita ketemu diskusi sebelum masuk ke DPR. Saya bilang, enggak Pak, Bapak orang tua Pak Haji tunggu saya yang datang ke situ. Karena juga kita pernah ketemu di Mira, dibuatkan forum, saya arahkan. Karena itu dinas yang paling besar, karena mayoritas warga kita itu sekitar 60% dia berkecimpung di situ. Artinya dia bermain pada skala ekonomi yang kecil, yang tidak boleh dibiarkan, ditolong. Dan pemerintah punya tugas. Gitu. Karena kalau kita berharap stimulus APBD saja tidak mungkin. Nah, bank bisa kasih pinjam? Bisa. Yang bisa pinjam uang secara sampai 200 miliar di bank itu adalah pemerintah. Dia punya aset sampai 300 miliar. Intinya pada pendampingan. Jadi RT kalau perlu lurah dilibatkan supaya dia pegang itu. Itu petani-petani dipegang dia punya cash flow, pedagang-pedagang mikro itu dipegang cash flow-nya. Ada tim yang itu, digaji dari situ. Tidak apa-apa APBD subsidi itu. Kalau kita mau betul-betulnya membangun daerah ini. Karena kalau ini dibiarkan terjadi kesenjangan. Dari sisi perdagangan memang soal kemudahan berusaha, kemudian termasuk regulasi di PRD yang juga lucu kita ini daerah perdagangan dan jasa yang buat kita bikin ketawa sampai hari ini tidak ada kawasan industri. Itu ngeri saya lihat itu. Saya tidak ngerti. Termasuk saya mau tantang itu PJ kita ini, teman saya di Kahmi itu. Kita semua gembira kemarin dan dia datang di sini dokter ini.
Kita baca visinya bagus sekali, kok nggak ada juga aksen ke situ. Nggak mungkin kalau tidak ada kawasan bagaimana caranya? Terhamburan kiri kanan itu semua industri. Ya, termasuk penataan pelabuhan kita. Itu problem terbesar untuk pengembangan ekonomi kita hari ini ada di pelabuhan. Karena kita mau panggil profesor pangkat 17 pun, kalau bicara pengembangan ekonomi bawah pasti harus bermula dari pelabuhan. Jadi bau-bau itu landmarknya itu pelabuhan, bandara, dan keraton. Ini 3 yang harus tidak boleh dilupakan jadi pilar untuk pembangunan ekonomi kita. Kota Bobo ya. Kota bau-bau. Tapi memang kalau saya melihat tentang tiga pilar tadi, lemah kita. Pelabuhan tidak maksimal. Ya. Kemudian kita bicara budaya, kita bicara pasar, kita bicara perikanan, hampir lemah di semua subsektor ini. Tapi kalau dipikir, aduh, perikanan kita berlimpah. Ya, setuju saya. Berlimpah. Kemudian pertanian kita sudah mulai bagus. Tapi kita masih tetap kurang. Ini bicara konsumsinya kalau pertanian. Belum untuk menjadi sebuah persoalan pengembangan ekonomi kerakyatan. Ya, kemudian pendampingan masalah bantuan kepada masyarakat. Kita juga sudah dibantu sama pemerintah pusat lewat dana kur. Tapi ada keraguan pihak bank gitu memberikan itu secara langsung. Selalu banyak syarat-syarat yang diberikan. Padahal sebenarnya ini juga sebenarnya peluang. Ya. Kalau menurut saya peluang, mungkin pemerintah tinggal kerjasama dengan pihak bank terus menurunkan itu yang benar. Jadi harus ada pendampingan dari pemerintah. Iya, pemerintah. Uangnya uang bank. Uang bank. Kalau kurang ya harus bank. Banyak. Jangan hanya dana kur, pakai pinjaman. Iya. Pakai supaya dana itu tidak mulai keluar, kan bank juga butuh nasabah. Tidak bisa kalau petani kita tidak ada pinjam, pakai pendampingan. Kedua begini, saya kira memang di selain ekstensifikasi pertanian kan begini, kalau kita bicara sektor masyarakat kita yang akan selalu mengalami pemiskinan secara struktural itu adalah petani. Karena begini, komoditas padi itu dia tidak mengikuti mekanisme pasar, Pak Tony. Iya. Diatur oleh pemerintah. Dia naik harga dasar gabah, naik juga harga pupuk. Jadi seimbang. Dulu saya masih kecil, kalau petani kita, petani ladang itu menjual 1 karung beras, itu bisa beli apa saja. Sekarang coba jual 1 karung beras, saya punya sawah ini. 1 karung beras itu kita jual di pasar apa bisa dibeli? Tidak ada. Karena nilai-nilai harga padi naik, tapi harga barang lain lebih tinggi naiknya. Jadi arus uang akan mengalir kepada produsen yang lain, ini akan lari ke kota. Kita beli gula, kita beli pasti lari ke sana. Nah, inilah saya kira memang di samping ekstensifikasi, intensifikasi karena lahan kita terbatas, memang mungkin juga harus dipikirkan di arah ke agroindustri. Satu. Yang kedua, pembangunan daerah itu memang dia tidak boleh terlepas dari daerah-daerah sekitar. Dia dalam satu kawasan. Inilah fungsi gubernur sebenarnya. Tetapkan aja Buton Utara sebagai lumbung pangan kita, Kepton bisa. Sehingga di sini dia mengambil komoditas yang lain. Sebenarnya juga di sini peran pemerintah juga kurang. Saya ingat ya, dulu ada upaya tanam jagung di Kapuntori. Itu muntah ayam, nggak ada yang beli itu. Padahal di Gorontalo orang datang bawa karung-karung uang untuk beli jagung. Ini peran pemerintah di situ. Karena kita punya perwakilan di Jakarta, itu hanya pegang-pegang tasnya bupati, wali kota, kan enggak. Mestinya kan dia jadi duta perdagangan kita gitu. Sehingga orang mau investasi di sini, mereka datang ke perwakilan, dia bisa tahu itu data-data kan itu. Itu harus jadi marketing kita sebenarnya. Pernah juga tanam jahe. Itu orang cari jahe luar biasa banyaknya. Ya, tapi apa yang terjadi? Petani di sana, saya punya kebun di sana, tidak mau cabut itu jahenya. Karena dia butuh biaya, sementara tidak ada yang beli. Jadi ini kan pertemuan antara pasar permintaan dengan penawaran saja. Nah, yang kedua tadi saya bicara pelabuhan. Pelabuhan kita itu tidak efisien. Gitu ya? Iya sangat, karena terlalu banyak high cost. Diduga juga banyak pungli di sana itu. Diduga ya, saya bilang. Iya. Tapi hasil kajian saya dengan Pak Amirul, ini satu pelabuhan termahal. Perlu penataan di sana itu. Akibatnya itu tadi inflasi dan sebagainya. Yang lebih repot, bayangkan saja harga barang yang ada di bawah-bawah ini lebih murah Manado. Sementara jarak distribusinya 2 kali lipat. Di Manado pun tidak turun di Manado barangnya. Turun di Bitung, kemudian tracking. Artinya kan dia harus lebih mahal. Kenapa lebih murah? Ini kan ada problem. Ada distorsi di situ. Kalau kita bicara ekonomi. Nah, peran pelabuhan
kita punya komoditas juga tidak bisa bersaing di luar. Kenapa? Ya kalau orang beli rumput laut 7.000 di tempat lain, di sini harus 5.000, 2.000-nya biaya kompensasi pelabuhan. Iya. Nah, itu perlu penataan. Jadi itu harus dibenahi pelabuhan, dan insya Allah kita akan bikin diskusi nih minggu depan soal kepelabuhanan ini. Kita minta semua calon wali kota bicara itu. Dan itu regulasi memungkinkan dikelola daerah itu. Kalau dikelola daerah sebagai BMD, itu bisa 100 miliar satu tahun itu sebagai PAD. Pelabuhan. Oh, Saya menghitung dulu itu kira-kira 10 tahun lalu 50 M. Orang pelabuhan bilang sama saya 70, kira-kira sekarang bisa 100 miliar. Itu baru satu BMD. Anda bicara perikanan tadi, ini daerah penuh ikan. iya. Kita tidak punya teknologi, masalahnya tangkap itu. Mestinya pemerintah menyiapkan cold store dan sebagainya. Sebenarnya investor mau ke sini, tapi lebih bagus itu kalau BMD yang bikin. Itu ikan Anda punya 50 kontainer, ini setengah jam sudah ada pembeli di Jakarta. Cold storage-nya kita dari zaman dulu. Saya yang minta itu tambahan itu ke Dirjen sama Pak Halaka itu yang ada. 100 ton ya? Ya masalahnya kan, ya dulu kan 60 ton. 60 ton itu kan hanya 4 kontainer. Iya kan? 15 ton itu satu kontainer. Nah, saya minta waktu itu 1.000. Saya pedagang ikan masalahnya. Pakai kontainer. Hanya kan tidak efisien ini karena terbatas kita. Investor mau masuk di sini, siap. Mau bikin cold store yang sebesar lapangan Lembah Hijau juga bisa. Problemnya kita waktu itu listrik. Nah, sekarang kan karena ikan kita itu di seluruh pinggiran ini, di seluruh pinggiran wilayahnya pindah aja dari Pasar Wajo Lasalim itu ke. Saya pernah coba Pak Tony, saya kasih solar kepada nelayan Sinjai yang ada di Batauga. Musim kemarin katanya tidak ada ikan, pulang satu kapal ikannya. Belum kita bicara daerah-daerah sekitar. Di Ereke itu, kalau musim ikan itu banjir. Ditanam itu, karena kalau dibuang di laut tidak terserap oleh pasar. Tidak ada teknologi untuk pengawetannya. Kalau dibuang di laut, datang ikan hiu makan, ikan lain lari. Tetap ditanam. Nah, potensi ikan kita. Jadi bau-bau tidak harus sumbernya itu dari kota bau-bau, tapi dari sekitar. Termasuk perkebunan tadi. Bau-bau harus bikin. Harus bikin itu. Jadi bau-bau ini kepala dinas itu harus bertindak seolah-olah dalam tanda petik kepala dinas provinsi yang mengkoordinir desa-desa. Karena kalau tidak kerjasama begitu Pak Tony, Buton tidak akan bisa maju. Bagaimanapun mereka kalau bau-bau tidak duluan maju tidak akan bisa. Ini seperti bis ini baku ikut. Iya. Tidak bisa ya. Kalau ini maju cepat, bau-bau ini akan menarik ini. Ada pertumbuhan. Karena pusat industri pasti di sini. Pasti di sini. Makanya perlunya kawasan industri tadi. Perlu. Jadi bahan baku aspalnya misalnya di Pasar Wajo, Lawele atau di Sampolawa. Di sini pengolahannya. Industrinya. Nah, pelabuhan lagi jadi problem. Kayak Makassar itu ya? Ya, Kima. Kima. Perikanan juga begitu. Sudah harus ada tepung ikan di sini. Kalau ikan-ikan rejek itu dibuat tepung itu luar biasa lah. Di Bombana ya, justru malah di sana sudah ada sarden.